Saat aku memimpin pekerjaan Injil gereja, pencapaian tim kami tidak baik dan aku cemas. Lalu Wu Ping dipindahkan ke gereja kami. Dia telah percaya 20 tahun lebih dan banyak berkorban untuk Tuhan. Telah berkhotbah di banyak tempat dan melalui banyak bahaya tanpa pernah menyerah. Aku sangat menghormati dia. Tak lama, pemimpinku mengatur agar Wu Ping bermitra denganku dalam pekerjaan Injil. Dan aku sangat senang. Pertemuan pertamanya dengan kami sungguh berkesan. Dia bercerita bagaimana dia menghadapi gangguan pemimpin agama saat menyebarkan Injil. Bagaimana dia bersekutu dan membungkam mereka saat berdebat. Bersekutu dengan orang beragama kuat dan berpengetahuan Alkitabiah, lalu menuntaskan kebingungan mereka. Dia juga membicarakan kesulitan dalam penginjilan, harga yang dibayar untuk menyebarkan Injil di berbagai daerah. Bagaimana para pemimpin tingkat atas menghargai dan membinanya, memberinya tugas penting. Iya, dia pamer membuat orang lain menghormatinya. Iya, Tepat. Benar. yang paling hebat saat membicarakan kasih Tuhan, matanya berkaca-kaca. Dia bilang, kita harus pertimbangkan kehendak Tuhan. Jika ada kesulitan apapun, kita harus sebarkan Injil akhir zaman. Itu misi kita. Saat itu, kulihat dia tampak sangat mengasihi Tuhan, dan rasa hormatku untuknya langsung tumbuh. Aku merasa dia telah sangat lama beriman, lebih memahami kebenaran daripada kami, dan tingkat pertumbuhannya lebih besar, jadi aku harus belajar darinya. Lalu kami mulai melakukan tugas bersama. Dan saat bekerja bersama, kulihat Wu Ping bisa menghadapi kesulitan. Sering bekerja larut untuk menindaklanjuti pekerjaan. Dia menunjukkan kesalahan dalam pekerjaanku, kemudian bersekutu. Saat membagikan Injil, dia memberi contoh dan memakai metafora. Perkataannya sangat jelas. Dia bisa menyelesaikan kebingungan orang. Saat membicarakan kekurangan pekerjaannya di pertemuan, dia menangis berkata, dia sangat berutang kepada Tuhan. Terkadang saat ada yang bertanya, dia segera mencari waktu untuk membantu mereka. Dia juga sangat peduli saat melihat aku sakit. Saat itu aku makin menyukai dia. Dia lalu terpilih sebagai pemimpin gereja dan makin merasa dia punya kenyataan kebenaran. Makin mengagumi dan menghormatinya. Aku melihatnya terus mondar-mandir di gereja, membantu saudara-saudari menyelesaikan masalah. Dan aku merasa perannya sangat penting di gereja. Kami tidak akan bisa bekerja tanpa dia. Saat mengalami masalah, aku akan mencari dia untuk persekutuan, dan dengan semangat mencatat pandangan dan perkataannya, lalu melakukan apapun yang dia sarankan. Aku bahkan meniru beberapa perilakunya, seperti saat melihat dia sering bergadang. Kupikir itu penderitaan untuk tugas dan pengabdian, jadi aku juga bergadang. Terkadang saat aku bisa tidur lebih awal, tapi saat melihat Wu Ping bergadang, aku pun bergadang. Kulihat dia tetap kuat setelah ditangani dan masih disibukkan dengan tugasnya. Mungkin seperti inilah punya tingkat pertumbuhan. Aku sangat kesal saat ditangani, ingin menjalani masa teduh dan merenung. Tapi mengingat perilaku Wu Ping, aku segera kembali ke tugas tanpa fokus belajar tentang diriku. Aku hidup dalam keadaan menyembah, memuja Wu Ping, tanpa kesadaran sedikit pun. Lalu Tuhan mengatur situasi yang perlahan memungkinkanku memahami Wu Ping. Saat menjadi pemimpin gereja, dia sangat aktif dan mau melakukan apapun. Tapi masalah dalam pekerjaan kami berlipat ganda, dan efektivitas pekerjaan gereja perlahan menurun. Suatu hari di akan penyiraman, saudari Yang berkata, dia menemukan masalah dalam pekerjaan Wu Ping. Dia menangani semua pekerjaan, namun mengekang saudara-saudari dan tidak membina orang. Dia melakukan pekerjaan diaken dan pemimpin tim, jadi tidak ada yang punya kesempatan menerapkan. Seiring waktu, semua orang merasa tidak berguna, dan mereka sangat mengagumi dia. Itu bukan hal yang sehat.
Tentu saja saudari Yang ingin bicara kepada Wuping tentang memberi orang lain kesempatan menerapkan agar bisa mengetahui kekurangan mereka dan membuat kemajuan. Lalu bisa memakai bakat mereka juga. Kinerja mereka dalam tugas pasti meningkat. Aku sangat mendukung ide saudari Yang, lalu pergi bersamanya untuk bicara dengan Wuping. Tapi ternyata Wuping sungguh tidak senang. Dia merengut dan tidak setuju dengan kami. Kenapa tidak? Katanya orang lain punya terlalu banyak masalah. Mengajari mereka akan menghambat pekerjaan. Akan lebih efisien jika dia melakukan semuanya sendiri. Dia menjelaskannya dengan baik. Aku terdiam saat itu. Tapi saat memikirkannya lagi, aku merasa dia tidak bekerja dengan benar. Dan kami tidak bisa membina orang. Saudara-saudari takkan dilatih dan kami bergantung padanya. Lalu pekerjaannya takkan bagus. Tapi kupikir kami tidak memahami kebenarannya. Jadi ikut memecahkan masalah bersamanya akan sia-sia. Kami hanya akan menghambat. Dia lebih memahami kebenaran, jadi kami biarkan dia mengurusnya. Jadi, Wuping sangat sibuk setiap hari, tapi tetap ada banyak masalah. Saudara-saudari sangat pasif dan menunggu dia menyelesaikan masalah. Kebanyakan orang murung dan depresi sepanjang waktu. Lalu pemimpin mendapati ada banyak masalah di gereja kami dan mengumpulkan penilaian untuk Wuping yang menunjukkan dia sangat congkak dan otokratis serta tidak mau menerima saran. Dia juga selalu pamer dan membuat orang menyembahnya. Dia langsung dicopot. Pemimpin itu juga bilang kami tak punya ketajaman dan hanya serta-merta memuji Wuping. Lalu menyuruh kami mencari prinsip kebenaran dalam tugas, tidak menyembah manusia. Aku lalu sadar, telah hidup dalam keadaan memuja manusia, aku tidak punya hubungan yang normal dengan Tuhan. Iya. Aku teringat ketetapan administratif ke-8. Orang yang percaya kepada Tuhan harus menaati dan menyembahnya, jangan meninggikan atau memuja orang lain. Jangan tempatkan Tuhan di urutan pertama, orang yang kau puja di urutan kedua dan dirimu sendiri ketiga. Tak seorang pun boleh memiliki tempat di hatimu. Dan engkau tak boleh menganggap orang, terutama yang kau hormati, sejajar dengan Tuhan. Ini tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan. Amin. Aku merasa takut, seperti telah menyinggung watak Tuhan. Aku teringat bagaimana aku mengagumi Wuping sejak bertemu dengannya. Dan tak ku cari prinsip kebenaran dalam tugas, hanya mengandalkan dia. Kudatangi dia saat ada masalah, kulakukan apa yang dia katakan. Aku menghormati dia dan tak ada tempat untuk Tuhan di hatiku. Bagiku pekerjaan kami tidak bisa diselesaikan tanpa dia di gereja. Seakan kami bisa melakukannya tanpa bimbingan Tuhan, tapi kami harus memiliki dia. Aku bukan orang percaya. Aku hanya menyembah dan mengikuti manusia. Ini membuat Tuhan sangat jijik. Wajar tak bisa kuperoleh pekerjaan Roh Kudus dalam tugas dan tak melihat kemajuan setelah sekian lama. Aku berdoa, ingin mengubah keadaanku dan berhenti memuja manusia. Lalu terjadi beberapa hal yang menunjukkan wajah asli Wuping. Setelah diberhentikan, dia tahu ada banyak orang yang memujanya. Dia tetap tidak mau belajar tentang dirinya dalam pertemuan. Justru berperilaku seperti teraniaya. Berkata dia mengagumi saudari Cho dan mendengarkan semua perkataannya. Dia tidak menerima kebenaran, mengabaikan tanggung jawab. Benar. Aku terkejut saat melihatnya menyalahkan saudari Cho. Kupikir pemimpin telah dengan jelas menyingkap dan menganalisis masalahnya. Kenapa dia tidak punya pemahaman diri atau bertanggung jawab? Seperti inilah tidak menerima kebenaran. Benar. Lalu kami diberi tugas melakukan pekerjaan Injil. Dan meskipun tidak mengaguminya seperti dulu, aku sangat senang. Mereka bilang unta kurus lebih besar dari kuda, dan aku masih merasa Wuping mengungguliku. Tapi dalam pekerjaanku bersamanya, dia tidak santai dan tak lagi mudah didekati. Justru sangat intens. Saat membahas pekerjaan,
Dia tidak mau mendengarkan saranku dan sering langsung menolaknya. Dia sering menghindariku dan langsung berdiskusi dengan saudari yang lain. Aku merasa seperti ditolak dan aku merasa sangat terkekang. Kami cukup lama tidak mencapai apapun dalam tugas. Jadi aku membicarakan masalah koordinasi kami dengannya. Aku kaget dia tidak mau menerima itu dan merasa tidak bersalah. Dia hanya berkata, "Harus kubilang, aku tidak terbiasa bekerja denganmu. Caramu melakukan pekerjaan membuatku gugup." Perkataannya membuatku sangat sedih. Aku juga merasa menghambat dia. Setelah pemimpin mendengar masalah ini, dia menangani Wuping karena congkak dan tidak menerima kebenaran. Dalam suatu pertemuan, Wuping berkata ditangani itu adalah kasih Tuhan. Dia merasa berutang kepadanya karena pekerjaannya buruk. Dia tampak mengenal dirinya. Tapi dalam interaksi pribadi kami, dia menjadi negatif, berkata sudah lelah dan tidak kuat melakukan tugasnya. Dia tidak mau mendengarkan persekutuanku. Terutama saat pemimpin bilang beberapa saudara-saudari telah maju dan melakukan tugas dengan baik. Dia makin tertekan. Berpikir pemimpin lebih menghargai orang lain. Dia selalu bertanya apa yang lain menertawakannya. Aku sangat kesal setiap kali kami membicarakan itu. Aku bisa lihat fisik dan mentalnya tak baik. Tapi sesumbar dan berlagak kuat dalam pertemuan. Berkedok menerima kebenaran dan memperhatikan kehendak Tuhan. Itu terlihat sangat melelahkan. Kadang aku membatin, apakah ini orang yang kukagumi? Dia tidak seperti punya kenyataan kebenaran. Dia fokus pada nama dan status, tidak menerima kebenaran. Dia tidak belajar tentang dirinya saat masalah muncul. Dia tidak tampak benar. Benar. Iya. Keadaannya terus memburuk setelah itu. Pemimpin sering bersekutu dengannya, dan dia tampak menerimanya, tapi tidak berubah sama sekali. Dia membenci yang lain dan menatap tajam mereka. Pemimpin menangani dia dan menyingkap masalahnya, tapi dia membenci dan menyalahkan Tuhan. Dia tidak bisa menahan diri, menyalahkan segalanya kepada Tuhan. Kulihat dia punya natur jahat. Dia membenci Tuhan dan kebenaran. Dia adalah iblis antikristus. Iya. Dia lalu tidak lagi diizinkan menjalani kehidupan gereja atau melakukan tugas. Aku kesulitan menenangkan diri setelah dia pergi. Aku heran, kenapa aku sangat memuja dia, sampai ingin menjadi seperti dia. Setiap kali bertemu orang yang pandai bicara, bisa menderita, serta berkorban, dan menyerahkan segalanya demi Tuhan. Yang ditangkap dan disiksa tanpa mengkhianati Tuhan, sangat kukagumi mereka. Kenapa aku sangat menyembah orang-orang ini? Gagasan apa yang menguasaiku? Lalu kulihat 2 kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, beberapa orang mampu menanggung kesukaran, bisa membayar harga, secara lahiriah berperilaku sangat sopan, sangat dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Apakah menurutmu perilaku lahiriah seperti ini bisa dianggap melakukan kebenaran? Bisakah orang memastikan bahwa orang-orang semacam itu memuaskan kehendak Tuhan? Mengapa berulang kali orang melihat individu semacam ini dan berpikir bahwa mereka memuaskan hati Tuhan, berjalan di jalan melakukan kebenaran, dan memegang teguh jalan Tuhan? Mengapa beberapa orang berpikir seperti ini? Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Penjelasan seperti apakah itu? Itu karena bagi banyak orang, pertanyaan tertentu, misalnya apa arti melakukan kebenaran, apa arti memuaskan Tuhan, dan apa arti benar-benar memiliki kenyataan kebenaran, tidak begitu jelas. Dengan demikian, ada beberapa orang yang sering tertipu oleh mereka yang secara lahiriah tampak rohani, mulia,
luhur dan hebat. Terkait orang-orang yang mampu dengan fasih membicarakan hukum yang tertulis dan doktrin, dan yang ujaran serta tindakannya sepertinya layak dikagumi, orang-orang yang terperdaya oleh mereka tidak pernah melihat esensi dari tindakan mereka, prinsip yang melatar belakangi perbuatan mereka, atau apa tujuan mereka. Terlebih lagi, mereka tidak pernah melihat apakah orang-orang ini sungguh tunduk kepada Tuhan, dan mereka juga tidak pernah memastikan apakah orang-orang ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mereka tidak pernah mencerna esensi kemanusiaan orang-orang ini. Sebaliknya, mulai dari langkah pertama berkenalan dengan orang-orang tersebut, mereka sedikit demi sedikit mulai mengagumi dan menghormati orang-orang ini, dan pada akhirnya orang-orang ini menjadi idola mereka. Lagi pula, dalam pikiran beberapa orang, idola yang mereka puja dan yang mereka anggap sanggup meninggalkan keluarga serta pekerjaan mereka, dan yang tampak di luarnya mampu membayar harga, adalah orang-orang yang benar-benar memuaskan Tuhan dan dapat memperoleh kesudahan yang baik dan tempat tujuan yang baik. Dalam pikiran mereka, idola-idola ini adalah orang-orang yang dipuji Tuhan. Hanya ada satu akar penyebab yang membuat orang memiliki tindakan dan sudut pandang sebodoh itu, atau pendapat dan pengamalan sepihak. Dan hari ini, aku akan memberitahukannya kepadamu. Alasannya adalah bahwa meskipun orang dapat mengikuti Tuhan, berdoa kepadanya setiap hari, dan membaca perkataannya setiap hari, mereka sebenarnya tidak memahami kehendaknya. Disinilah letak akar masalahnya. Jika seseorang memahami hati Tuhan dan mengetahui apa yang disukainya, apa yang dibencinya, apa yang diinginkannya, apa yang ditolaknya, orang macam apa yang disukainya, orang macam apa yang tidak disukainya, standar seperti apa yang digunakannya saat menyampaikan tuntutan kepada manusia, dan pendekatan seperti apa yang dia ambil untuk menyempurnakan mereka, lalu mungkinkah orang tersebut tetap memiliki pendapat pribadinya sendiri? Bisakah orang seperti ini pergi begitu saja dan memuja orang lain? Mungkinkah manusia biasa menjadi idola mereka? Orang-orang yang memahami kehendak Tuhan memiliki sudut pandang yang sedikit lebih rasional dari itu. Mereka tidak akan secara sembarangan memuja orang yang rusak. Mereka juga tidak akan meyakini, sementara menempuh jalan menerapkan kebenaran, bahwa mematuhi beberapa aturan atau prinsip sederhana secara membabi buta adalah sama dengan menerapkan kebenaran. Amin. Firman Tuhan menghantamku. Aku lihat perspektif keliru tentang imanku selama ini. Kupikir telah lama menjadi orang percaya, berkorban dan melakukan banyak pekerjaan adalah menerapkan kebenaran dan punya kenyataan kebenaran. Kupikir orang seperti itu akan dikasihi Tuhan, punya pijakan di gereja. Jadi dalam interaksiku dengan Wuping, saat melihat dia telah lama percaya dan banyak berkorban, banyak menderita untuk menyebarkan Injil, dan fasih dalam persekutuannya, aku terpesona oleh citra dan perilaku mengesankannya. Jadi aku memuja dia. Kulihat betapa bodoh dan bebalnya aku. Betapa konyol perspektifku ini. Benar. Saat orang bisa berkorban dan menderita dalam tugas, itu hanya perilaku baik yang dangkal. Tak berarti punya kemanusiaan yang baik atau kenyataan kebenaran. Wuping telah percaya selama 20 tahun lebih. Dia banyak berkorban dan pembicara yang baik. Tapi dia gunakan ini sebagai modal pribadi, selalu pamer dan membuat orang menyembah dirinya. Dia tidak bisa menerima atau menerapkan kebenaran. Sebanyak apapun kritik atau kegagalan yang dihadapi, dia tidak pernah merenungkan diri atau sungguh bertobat.
Jika dihargai dan punya status, dia punya energi untuk tugasnya dan mencurahkan segalanya semalaman. Tapi saat diberhentikan, motivasi untuk tugasnya hilang. Dia terus menentang dan mengeluh, serta melampiaskan kenegatifan. Tapi di luar, dia berkata berutang kepada Tuhan dan tampak sungguh bertobat. Membuat orang berpikir dia peduli kehendak Tuhan, punya tingkat pertumbuhan dan kenyataan agar semua orang menghormatinya. Setelah dipangkas dan ditangani, dia berkata itu kasih Tuhan. Tapi dia menyalahkan dan membenci Tuhan. Dia itu antikristus yang membenci kebenaran dan Tuhan. Iya. Selama apapun seseorang beriman, jika dia membenci Tuhan saat menemukan hal yang tidak disukai, dia adalah antikristus. Iya. Benar. Kini aku tahu, telah lama beriman, bisa berkorban, dan pandai bicara, punya pengalaman dan dihargai, tak berarti dia punya kenyataan kebenaran, apalagi membawa sukacita bagi Tuhan. Iya. Selama apapun seseorang telah percaya atau bekerja, jika tidak menerapkan kebenaran dan mengubah watak iblisnya, dia masih menentang Tuhan dan pada akhirnya akan disingkirkan. Iya. Tentu saja. Ini menggenapi firman. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, telah mengusir setan-setan, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu akan kunyatakan, aku tak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau pelaku kejahatan. Amin. Lalu aku teringat firman Tuhan. Aku tak peduli kerja kerasmu, setinggi apa kualifikasimu, sebaik apa kau mengikutiku, sehebat apa namamu, atau sebaik apa sikapmu. Selama engkau belum memenuhi tuntutanku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan pujianku. Hapus semua gagasan dan juga perhitunganmu secepat mungkin. Dan mulailah memperlakukan tuntutanku dengan serius. Jika tidak, aku akan mengubah semua orang menjadi abu untuk mengakhiri pekerjaanku. Seburuk-buruknya, itu membuat pekerjaan dan penderitaanku menjadi sia-sia. Karena aku tak bisa membawa musuh-musuhku, mereka yang jahat dan berwajah iblis untuk masuk ke dalam kerajaanku, ataupun membawa mereka ke zaman berikutnya. Amin. Aku memutuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan, tapi berdasarkan kebenaran yang dimilikinya. Tidak ada pilihan lain. Engkau harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan akan dihukum. Ini adalah fakta yang tak dapat diubah. Amin. Firman Tuhan begitu menyentuhku. Tuhan tak menentukan tempat tujuan sesuai upaya mereka, sebaik apa perilaku atau sebanyak apa pekerjaannya, tapi apa mereka punya kebenaran. Tuhan tidak menghakimi orang dari luarnya, tapi dari esensi mereka. Dia melihat apa mereka mengasihi kebenaran, apa mereka tunduk kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Aku lihat Tuhan punya watak benar dan kudus. Dia punya standar dan prinsip untuk menghakimi orang tanpa melibatkan perasaan. Tuhan tak akan memutuskan seseorang baik hanya karena mereka antusias, berkontribusi, atau menderita. Benar. Selain itu, selama apapun orang telah percaya, sebanyak apapun pekerjaan, seterkenal apa mereka, jika tidak menerapkan kebenaran dan mengubah watak, mereka akan disingkirkan oleh Tuhan. Setelah aku paham, ternyata aku bodoh dan menyedihkan. Aku tidak mengejar kebenaran atau memahami kehendak Tuhan. Aku hanya mendasarkan imanku pada gagasanku dan terus menyembah orang lain. Aku lihat betapa buta dan bodohnya aku. Lalu aku membaca kutipan firman Tuhan ini. Tuhan berfirman, "Tidak ada manusia yang dapat menjadi teladan bagi orang lain, karena semua pada dasarnya sama, hanya sedikit hal yang membedakan mereka. Inilah sebabnya manusia tidak mampu mengetahui pekerjaanku. Saat hajaranku turun ke atas segenap umat manusia, barulah mereka menjadi sadar akan pekerjaanku. Dan tanpa aku melakukan apapun, manusia akan mengenalku dan menyaksikan pekerjaanku. Inilah rencanaku, inilah aspek dari pekerjaanku yang diwujudkan, dan inilah yang harus manusia ketahui." Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Manusia dirusak iblis dan kita punya esensi iblis.
Kita hanya menunjukkan watak iblis. Tidak seorang pun dari kita layak disembah. Jika aku telah memahami itu, aku tidak akan menyembah atau mengidolakan orang lain. Tentu saja. Kemudian, aku diberhentikan karena tak mencapai apapun dalam tugasku. Saat itu, aku banyak berpikir dan merenungkan mengapa aku gagal. Aku teringat bagaimana aku terjebak dalam keadaan menyembah Wuping. Berpikir dia sudah lama beriman, memberitakan Injil, banyak menderita, dan punya banyak pengalaman kerja, jadi dia pasti memahami kebenaran. Karena itu, aku selalu berusaha meniru perilakunya dan selalu bertanya kepadanya. Apapun yang dia katakan, aku selalu menerimanya dan melakukan apapun yang dia katakan. Tak ada tempat untuk Tuhan di hatiku. Aku tidak mencari kebenaran saat ada masalah, juga tidak berprinsip. Aku dengar Wuping saja. Aku tidak mengikuti Tuhan, tapi mengikuti manusia. Iya, benar. Seperti firman Tuhan. Halaman 1341. Baiklah. Yang engkau kagumi bukanlah kerendah hatian Kristus, melainkan gembala-gembala palsu yang berkedudukan menonjol. Engkau tidak memuja keindahan ataupun hikmat Kristus, melainkan memuja orang-orang cabul yang bersekutu dengan dunia yang keji. Engkau menertawakan penderitaan Kristus yang tak punya tempat untuk istirahat, tetapi mengagumi mayat yang berburu persembahan dan hidup berpesta pora. Engkau tidak bersedia menderita bersama Kristus, tetapi dengan senang hati pergi ke pelukan para antikristus yang sembrono itu. Meskipun mereka hanya memberimu daging, kata-kata, dan kendali. Bahkan sekarang pun hatimu masih mengarah kepada mereka, pada reputasi mereka, status mereka, dan pengaruh mereka. Namun engkau tetap menganggap pekerjaan Kristus sulit untuk dipahami dan tidak mau menerimanya. Inilah mengapa aku berkata engkau tak punya iman untuk Kristus. Engkau telah mengikut Dia hanya karena engkau tak punya pilihan lain. Di dalam hatimu selamanya menjulang banyak gambaran mulia. Engkau tak dapat melupakan perbuatan mereka, juga perkataan serta tangan mereka yang berpengaruh. Di dalam hatimu, mereka selamanya agung dan selamanya pahlawan. Namun tidak bagi Kristus zaman sekarang. Di dalam hatimu, dia selamanya tidak penting dan selamanya tidak layak untuk dihormati. Karena dia terlalu biasa, pengaruhnya terlalu kecil, dan jauh dari mulia. Amin. 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 Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Merenungkan tahun-tahun imanku, aku memuji orang-orang di sekitarku yang punya kualitas dan bakat, yang didukung dan dihargai. Aku melihat perbuatan mereka sebagai hal untuk ditiru. Tanpa pernah mencari kehendak Tuhan, atau apa itu keinginan Tuhan dan sejalan dengan prinsip kebenaran, aku menyembah dan mengikuti orang lain. Bahkan ingin menjadi seperti mereka. Selama ini jalanku salah, ingin menderita dan bekerja sebanyak mungkin. Kuandalkan kualitas dan pengalaman dalam tugas, serta tak pernah fokus mencari jalan masuk kehidupanku. Jadi aku tidak belajar banyak tentang kebenaran dan hidupku menderita. Aku merasa bodoh dan menyedihkan. Tuhan telah banyak berfirman, tapi aku tak mengingatnya. Tapi apapun perkataan Wuping, aku mengingatnya dengan jelas dan segera melaksanakannya. Aku selalu mengandalkan dia dalam tugasku. Tapi Tuhan tidak punya tempat di hatiku. Aku sungguh disingkap oleh kejadian dengan Wuping ini. Apalagi saat dia diberhentikan, masalah pada dirinya terungkap, dan aku tahu tentang itu. Tapi saat kami bekerja sama lagi, aku masih punya citra hebat dan terhormat tentang dia. Aku masih mengandalkannya dalam tugas, dan terus berpikir unta kurus lebih besar dari kuda,
Saat ada masalah pun dia lebih baik dariku. Ini adalah sudut pandangku. Aku terlalu memuja orang. Aku tidak mencari prinsip kebenaran dan tidak punya ketajaman. Sudut pandangku didasarkan kebohongan iblis. Benar. Makin banyak masalah Wuping yang terungkap. Aku masih belum punya ketajaman, aku terus mengikuti dia dan dikekang olehnya. Jadi keadaanku negatif dan sengsara. Aku layak mendapatkannya. Aku selalu mengandalkan Wuping dalam tugasku. Tapi apa hasilnya untukku? Penipuan, kekangan, dan penolakan. Iya, Aku sengsara dan merasa terkekang, serta makin jauh dari Tuhan. Aku punya iman tapi melupakan Tuhan dan tidak mengejar kebenaran. Aku hanya menyembah manusia. Aku orang bodoh yang tak punya ketajaman. Saat itu aku gagal dan jatuh. Itu juga kebenaran dan penyelamatan Tuhan bagiku. Benar. benar. Penyingkapan itu membuatku melihat jalan salah yang kutempuh dan membuatku menilik kesalahpahamanku, lalu mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah ini. Aku juga merasakan pentingnya mengejar kebenaran. Firman mereka yang tak mengejar kebenaran tak bisa mengikut sampai akhir, sangat nyata. Mereka yang tidak mengejar kebenaran pasti akan disingkap Tuhan. Pengalaman kegagalanku sendiri dan orang yang kukagumi adalah bukti terbaik dari ini. Benar. Dari persekutuanmu aku paham bahwa beriman tapi menyembah manusia adalah mengikuti iblis dan mengkhianati Tuhan. Ini menyinggung watak Tuhan. Iya, itu masalah serius. Pasti Benar. Lalu aku dipasangkan dengan Wang Li untuk pekerjaan Injil. Aku pernah dengar dia melepaskan pekerjaan bagus untuk melakukan tugasnya. Mencurahkan segenap hati dan punya kualitas bagus. Dia telah berpengalaman melakukan pekerjaan Injil. Aku sudah lama mengenal dia dan dia peduli kepada pekerjaan gereja. Dia sangat aktif dalam persekutuan dan tampak luwes apapun keadaan atau jumlah orangnya. Dia bicara dengan tenang tanpa rasa takut. Dia aktif bersekutu untuk membantu siapapun dalam masalah dan semua orang sangat menyukai dia. Aku merasa dia mengejar kebenaran dan aku mengaguminya. Aku senang punya kesempatan bekerja dengan dirinya. Tapi aku ingat kegagalanku sebelumnya. Bagaimana aku menjunjung kualitas Wuping, menyembah dan mengikutinya, aku telah mengambil jalan yang salah. Dalam interaksiku dengan Wang Li, aku tidak boleh melakukan kesalahpahaman lagi. Pendekatanku harus sesuai prinsip kebenaran. Benar. Iya, Wang Li punya pengalaman menginjil yang baik. Aku harus belajar darinya agar lebih baik. Tapi dia juga orang yang rusak, dengan watak rusak dan kekurangan. Aku tak boleh memuja dan mengandalkannya. Jika ada masalah dan kekeliruan, aku tidak boleh hanya mengikuti dia. benar. Harus kujaga ketajaman dan memperlakukannya berdasarkan prinsip kebenaran. Iya. Lalu dalam diskusi kerja kami, kuperhatikan sebagian besar saran Wang Li tidak terlalu nyata. Aku dan saudari lain merasa itu tak akan berhasil. Tapi dia sungguh bersikeras. Dia akan terpaku dengan hal yang tak kami sepakati, begitu terpaku kemajuan pekerjaan terhambat. Lambat laun aku melihat Wang Li sangat congkak dan keras kepala. Dia akan marah saat sarannya ditolak. Dia cemberut dan itu mengekang orang. Dia mengganggu di tim Injil dan menghalangi kemajuan pekerjaan. Aku memberitahu pemimpin tentang itu. Lalu pemimpin menyingkap dan membedah masalah pada dirinya. Tapi dia tetap tak mau menerimanya dan tugasnya diganti setelah itu. Aku merasa damai setelah itu terjadi. Aku merasa akhirnya mengubah kesalahpahamanku, serta tidak menyembah manusia seperti dulu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena mengatur situasi ini, maka bisa kupetik pelajaran. Syukur kepada Tuhan. Tuhan.